Jadi kalau kita ingin maju, sebenarnya kuncinya memang bisa nggak kita pakai akal sehat dalam hidup kita, dalam menata negara, dalam apapun, coba akal sehatnya dipakai. Bahwa dalam hidup ini mungkin ada kebetulan-kebetulan yang tidak sesuai dengan akal sehat, iya. Tapi pedoman primernya harus akal sehat. Banyak orang yang akal sehatnya nggak jalan atau nggak dilatih, sehingga gampang dihapusi. Coba latih aja terus cara berpikir yang rasional terus. Kalau ada, misalnya ada di TV kamu lihat sopo laru si tompul ngomong ndak karo-karuan, coba kamu cermati, kira-kira salah logikanya di mana orang itu. Salah mikirin ning di Sultan Batu Gana, Ruci Tompul itu kan yang biasa ning TV-TV itu. Coba kamu cek kelirunya di mana. Kebajikan, nah itu kan tentang moral kalau perbuatan. Nah sekarang baik buruknya perbuatan yang disebut kebajikan itu bagi Ibnu Bajjah juga ada dua. Yang pertama kebajikan formal, yang kedua kebajikan spekulatif. Jadi kebajikan formal itu baik buruk yang kita bawa sejak lahir, bukan rekayasa kita. Itu yang biasanya disebut fitrah. Fitrah kita, fitrahnya manusia. Itu biasanya isinya baik-baik. Tapi ini kalau orang berjalan berdasarkan fitrah, itu kebajikannya namanya kebajikan formal. Orang tua sayang pada anaknya, baik luar biasa. Cuma itu kebajikan formal, karena rasa sayang itu memang sudah dibekalkan oleh Allah sebelum dia lahir. Jadi kebajikan semacam itu namanya kebajikan formal. Kamu sayang sama adikmu, kamu CS sama temenmu, sesama jenismu, lawan jenismu, dan macam-macam. Itu sebenarnya sudah ada bekalnya dalam dirimu. Kalau kamu menjalankan itu sebenarnya kebajikan yang formal. Ada kebajikan yang kedua, yaitu kebajikan spekulatif. Kamu bergerak melebihi itu. Hasil spekulasi akalmu, hasil analisis pakai nalarmu. Misalnya kamu memaafkan musuhmu. Oh ini kan harusnya secara natural, secara fitrah orang ini agak manggel kalau sama musuh. Tapi kan terus akalmu jalan lah. Kalau aku mangkel, dia mangkel, kapan ini selesainya konflik? Yang enak kan tak maafkan dia maafkan aku, damai, aku baru mikir yang lain. Karena kalau konflik terus aku tidak baru mikir, tidak sempat. Nah, ini berarti apa? Kamu melakukan kebajikan hasil pikiranmu sendiri, tidak sekedar mengalir aja. Misalnya dalam Islam ada hukum kisos. Kalau ada orang salah padamu, kamu boleh balas dengan yang setara. Kalau dipotong telingamu, kamu boleh balas motong telinganya. Kalau dipukul pipi kananmu, kamu boleh balas pipi kanannya dia. Itu namanya kisos kan. Tapi mungkin kamu bisa pakai akalmu untuk yang berbeda. Apa harus tak balas ya? Nanti kalau tak balas, dia mangkel balas lagi. Lama-lama balas-balasan, gak selesai-selesai. Dendam-dendaman gak selesai-selesai. Ada tak maafkan aja ya. Itu kan spekulasinya akal. Masuk selalu aku mukul dia, nanti dia mukul aku. Aku maling ke dia, dia maling ke aku. Aku memperkosa dia memperkosa. Kok pemerkosaan tidak ada kisos ya? Kalau ada kisos itu malah senang mungkin pemerkosanya. Kurang aja kamu memperkosa aku, gantian. Enggak. Kisos. Oke, enggak bisa kan kisos kalau perkosaan. Kalau pembunuhan bisa, perampokan bisa. Oke, kebajikan spekulatif. Kalau kebajikan spekulatif hasil rancangan kita sendiri. Aku disalahi, tak maafin deh, gak apa-apa, biar kita semakin tentram. Atau misalnya aku dosen, harusnya aku adil kok, karena yang males ya dikasih nilai jelek. Tapi masa akhirnya kalau tak kasih nilai jelek gak lulus-lulus, semester depan ketemu aku lagi, bosan aku, jangan tak lulusin aja nilainya. Itu kebajikan kan. Tapi hasil pikiranku sendiri, bukan fitrah yang tak bawa sejak lahir. Itu namanya kebajikan spekulatif. Coba dirasakan pikiran-pikirannya Ibnu Bajjah, selalu puncaknya pada akal. Dari fitri
akal yang mengatasi. Dari fitrah, akal yang mengatasi. Karena memang akal dianggap rajanya. Maka saya bilang tadi, pikiran-pikiran filsafat Islam dari cabang barat, alirannya adalah aliran rasionalis, yang nanti diledakkan oleh barat di barat dengan lahirnya Renaissance. Karena Renaissance itu kan diawali dari peradaban yang rasional. Jadi kalau kita ingin maju, sebenarnya kuncinya memang bisa nggak kita pakai akal sehat dalam hidup kita, dalam menata negara, dalam apapun, coba akal sehatnya dipakai. Bahwa dalam hidup ini mungkin ada kebetulan-kebetulan yang tidak sesuai dengan akal sehat, iya. Tapi pedoman primernya harus akal sehat. Banyak orang yang akal sehatnya nggak jalan atau nggak dilatih, sehingga gampang dihapusi. Coba latih aja terus cara berpikir yang rasional terus. Kalau ada, misalnya ada di TV kamu lihat Sopo Laru, si Tompul ngomong nggak karu-karuan, coba kamu cermati, kira-kira salah logikanya di mana orang itu. Salah mikirin yang di Sultan Batu Gana, si Tompul itu kan yang biasa yang TV-TV itu. Coba kamu cek kelirunya di mana. Atau orang fanatik sepak bola, orang itu kan kadang-kadang jadi nggak rasional. Nah itu, kamu ngerti kan kalau itu tidak rasional, cuma karena kamu nggak pernah mikir, ya tidak rasional. Coba sekali-kali dijelentrehkan, oh di sini tuh tidak rasionalnya itu. Kok ada ya orang penggemar Madrid, penggemar Barcelona sampai segitunya? Lalu itu kan sepak bola itu kan harusnya olahraga dan permainan. Lu kok sampai segitunya ya? Salahnya di mana ya? Orang berpikirnya gimana kok sampai bisa begitu? Itu pakai akal sehat. Ya selama ini kamu kan tidak suka nge-fun dan nggak fun kan, itu pakai emosi. Hidupmu itu 90% lebih disetir oleh suka dan nggak suka. Coba aja kamu cermati sendiri. Kamu ngaji ke sini mungkin ya suka dan nggak suka, nggak ngaji di yang lain, atau ngaji di yang lain nggak ngaji di sini, biasanya dorongannya karena suka dan nggak suka. Boleh sebenarnya wong itu fitrah, tapi sekali-sekali coba kamu pikir, bikin argumen sendiri yang rasional. Kenapa kamu lebih milih ngaji sana, nggak suka ngaji sini, atau sebaliknya? Kenapa kamu lebih suka Madrid dan nggak suka Barcelona? Kenapa kamu suka Barcelona, nggak suka? Coba ditulis argumenmu. Karena ini, karena itu. Yang pilihan bebasmu loh ya. Jangan yang nggak pilihan bebas. Karena yang nggak pilihan bebas kamu nggak harus tanggung jawab. Misalnya dulu kamu kuliah di UIN karena terpaksa. Itu kan kamu nggak bertanggung jawab, wong terpaksa. Maunya sih di UGM atau di berhubung nggak keterima. Satu-satunya yang masuk cuma di UIN, terpaksa ke sana. Nah itu terpaksa namanya. Orang tidak bisa dituntut tanggung jawab kalau terpaksa. Tapi yang hidupmu sendiri sehari-hari coba latihan. Kalau pakai Ibnu Bajjah berarti arahkan ke yang rasional. Kenapa kamu suka A, tidak suka B? Kenapa kamu lebih suka pakai sarung dibandingkan celana misalnya? Wah, terus kamu ulangi, tulis di agendamu. Nomor 1 karena sarung itu ISIS. Nomor 2 karena sarung itu lebih gampang nyopotnya, nggak susah. Nomor 3 karena sarung. Sampai mungkin 12 atau 16 tentang sarung saja. Kenapa kok kamu lebih suka tidur dengan lampu mati? Yang suka lampu mati, atau dengan lampu remeng-remeng, atau dengan lampu yang terang? Itu coba kamu pakai argumen. Argumen itu macam-macam, bisa faktor pengalaman, faktor sejarah, mungkin teori, macam-macam, tulis saja. Latihan pakai akal sehat. Kita selama ini hanya mengalir aja, manut perasaan kita senang dan tidak senang. Biasanya kan gitu. Ya suka aja pak. Ya kenapa kok suka? Ya enggak tahu kok, ya suka aja. Wong suka kok ditanyain, kan kamu mesti gitu. Enggak, sukanya apa? Mungkin yang sudah punya pacar, sekali-sekali ditulis argumenmu. Dari sekian banyak perempuan kok kamu milih dia? Wah, tulis 1-2 karena dia satu-satunya yang mau. Yang nomor 2 karena dia. Loh, nah ya kan itu namanya argumen. Berarti oh iya masuk akal, yang lain gak ada yang mau kan. Itu namanya rasional. Gitu. Coba aja kamu, ya boleh sebanyak mungkin. Itu namanya latihan berpikir rasional. Dari situ nanti kamu akan jadi filosof. Berarti apa? Kamu orang yang sadar dengan hidupmu, dengan pilihan-pilihanmu. Dan nanti kamu akan ketemu betapa selama ini kamu hidup itu ngasal. Ya kan? Coba sekali-kali dicek. Mahasiswa itu apa sih? Apa yang harus dilakukan mahasiswa? Selama ini aku ngapain aja itu kelihatan. Islam itu apa sih? Ciri-ciri orang Islam yang baik itu apa sih? Aku sudah ngapain aja sih? Itu kan namanya pakai akal.
Cuma jarang di antara kita yang berani masuk ke situ-situ. Ya karena dua hal. Yang pertama kita males, yang kedua kita minder merasa nggak mampu, yang ketiga paradigma kita tidak ke sana. Paradigma kita hari ini kan pragmatis. Bahkan belajar filsafat pun kalau bisa sekarang belajar langsung ngerti, langsung bisa ngajarin orang lain dan bergaya di depan orang lain dengan filsafat yang kita pahami. Kan karepmu ngono kan, cepet bisa bikin postingan tentang filsafat yang semua orang bagus-bagus kan itu. Ya. Kita akan carinya instan. Padahal tidak bisa ilmu itu instan. Kalau di pondok kan ada teori bahwa untuk paham sesuatu butuh kecerdasan, ya kan? Butuh waktu, butuh apa lagi? Biaya, dan yang terakhir apa? Bakaun, wahirsun, wabulghotun, wa irsadu ustadin. Harus ada ustadznya dong biar kamu gak keliru. Harus ketemu ahlinya, tanya. Satu ngerti kamu salah paham. Jadi ada 4 kecerdasan. Yang kecerdasan itu tidak ditentukan oleh tingginya IQ-mu, tapi ditentukan oleh ketekunanmu. Kemudian biaya. Ya meskipun di sini gratis kan kamu tetap keluar biaya rakyatan sidik. Bensinnya kah mungkin, atau cemilannya kah mungkin, bukunya kah mungkin, tetap ada biaya. Watulul zaman, waktu yang panjang. Waktu yang panjang cuma untuk belajar, bukan waktunya panjang karena kamu males. Jadi belajar telaten, pelan-pelan, lama, terus sampai kamu paham. Jangan instan, instan itu bahaya. Itu seperti kamu semester 1 tapi baca bukunya semester 9. Ya tantang-tantang kamu. Ya mungkin kamu bisa menghafalkan teorinya, tapi kamu nggak ngerti teori ini harus keluar kapan dan untuk apa. Nah, itu jalannya ke sana. Jadi kita teladani Ibnu Bajjah, berpikir rasional. Oke, dilanjutkan. Kalau tadi sudah model perbuatannya, sekarang tujuannya. Tujuan perbuatan kita ada 3. Yang pertama, tujuan jasmaniah. Yang kedua, tujuan rohaniah yang khusus. Yang ketiga, tujuan rohaniah yang umum, yaitu tujuan rasional. Tujuan jasmaniah itu, kenapa kamu makan? Biar kenyang. Kenapa kamu kawin? Ya biar. Kawin itu biar apa? Biar gitu loh Pak. Kenapa kamu minum? Ya biar tidak haus. Kenapa kamu mandi? Biar seger. Itu tujuan jasmaniah. Kenapa kamu kuliah? Biar dapat ijazah, biar dapat nilai bagus. Itu tujuan jasmaniah. Kenapa kamu ngaji? Biar dapat teh. Tujuan jasmaniah. Biar ketemu teman-teman. Tujuan jasmaniah. Ada tujuan rohaniah khusus. Tujuan rohaniah khusus itu perbuatan yang mencapai kepuasan, yang kepuasannya tidak terletak di fisik tapi terletak di batin. Kenapa kamu ngaji? Ya Pak, biar saya ngerti Pak tentang filsafat, biar saya dapat wawasan baru. Itu kan adanya di batin, tidak target fisik. Kenapa kamu membantu orang lain? Ya biar saya lega Pak, saya merasa berbagi, saya merasa itu kepuasan batin. Kalau kepuasan lahir, kenapa kok kamu sedekah? Ya katanya kalau saya sedekah itu nanti kembalinya 7.000 kali lipat Pak. Jadi saya sedekah terus biar kembali banyak. Nah, itu sebenarnya tujuan jasmania. Kamu disuruh sedekah banyak-banyak karena mikirnya nanti kembalinya ribuan kali lipat dari itu. Itu sebenarnya tujuan jasmania. Karena ada kan yang gitu. Jadi nyuruh kamu sedekah. Itu tujuan jasmania. Ya kalau mau biayanya sendiri suruh sedekah. Anda katakan, dompetnya mana? Dompetnya mana? Sedekah. Nah, besok kalau kamu ikut pengajian di mail ke depan, dompetnya sampean juga mana? Jadi dibalik, dia juga harus dompetnya diserahin. Tujuan jasmaniah itu. Kita beragama juga sering-sering tujuannya jasmaniah kan? Kamu cermati doamu itu. Kan biasanya untuk kepuasan jasmaniah semua. Ya Allah, semoga hidupku sejahtera.
Jasmania kan? Semoga dapat istri yang solehah, jasmania. Semoga rezekiku lancar, jasmania. Semoga kebutuhanku tercukupi, jasmania. Jadi keberagamaan kita berarti perilaku keberagamaan kita ada di level dasar. Tujuannya jasmania. Sehingga keberagamaannya jadi formalitas. Kalau jasmania kan ya, kalau dunia jasmania itu gampang, asal uangmu banyak kamu bisa masuk surga. Ya kan? Dengan uang banyak kamu bisa sedekah banyak. Kamu bisa manggil Pak Yai yang kira-kira kamu anggap doanya ampuh, langsung diterima oleh Allah. Kamu panggil Pak Yai, bu aku didoain, tak sangoni beres lah. Bisa kamu masuk surga kan? Kalau parameternya jasmania. Dan sebenarnya itu level paling dasar. Maka jangan negosiasi di level dasar eman-eman. Level dasar itu otomatis kok. Kalau kamu kerja keras, otomatis dapat uang. Kalau kamu sungguh-sungguh, otomatis dapat kerjaan. Kalau kamu rajin, otomatis paham dan ngerti. Itu implikatif aja. Nggak usah kamu pikir dalam-dalam. Nggak usah kamu cari uang banyak. Kalau kamu profesional, expert di bidangmu, kamu akan jadi sesuatu dan orang nyari kamu dan kamu dapat kerjaan. Problem sarjana hari ini bagi saya bukan karena dia jarang dapat kerjaan, tapi masih gelambiar. Dia tidak fokus di ilmunya, dia tidak punya keahlian. Karena tak lihat kurikulum itu kan biasanya mahasiswa filsafat, tapi kurikulumnya mata kuliah macam-macam, sehingga dituntut ngerti macam-macam. Coba satu aja tapi mendalam luar biasa, orang akan nyari kamu. Nah, karena di kampus tidak ketemu, kamu sendiri aja yang bikin. Aku pengen ahli di mana? Cari dari rentetan mata kuliahmu di kampus yang kamu merasa enjoy, merasa enak, merasa bisa paham. Perdalam itu sedalam-dalamnya. Nanti orang akan nyari kamu. Jangan jadi generalis. Orang pintar tapi generalis itu tidak akan diingat. Jadilah ahli, jadilah expert. Expert itu semakin kecil keahlianmu tapi dalam, semakin orang ingat kamu dan nyari kamu. Saya ahli filsafat Islam, Pak. Orang kan ingat, bukan kok ahli, pokoknya ilmu apa aja bisa, Pak. Pokoknya saya disuruh ngomong apa aja, ayo, Pak. Orang akan melupakanmu. Tapi kalau ahli filsafat Islam, Pak, khusus saya ahli filsafat Islam Timur, Pak. Lebih khusus lagi, saya ahli Ghazali, Pak. Oh, itu kan orang ingat, begitu mau ngomong Ghazali, oh dia ahlinya. Yang generalis itu disebut belakangan. Kalau yang ahli-ahli sudah nggak ada semua, ya wis dewe sapa meneh sing ngerti. Itu generalis. Tapi jadilah spesialis. Kayak dokter itu loh. Dokter umum sama dokter spesialis kan beda bayarannya. Karena dia lebih sempit. Dokter umum bayarannya paling berapa, tapi dokter spesialis mata, oh itu mesti bayarannya paling mahal selama ini yang saya tahu. Apalagi kamu bisa lebih spesial lagi, spesialis mata kanan misalnya. Oh itu kan lebih dasar. Jadi kalau kamu sakit mata, ini mata kanan apa kiri ya? Wah, mata kanan. Oh itu ahlinya dokter sana. Mungkin lebih ingat lagi. Oke, itu tujuan jasmania. Kalau tujuan rohania khusus, itu tujuan yang sifatnya kepuasan batin. Sedekah, enggak Pak, karena saya memang ingin bantu aja biar lega. Kamu rajin, tidak saya ingin dekat aja sama Allah biar, karena memang tuntutan jiwaku untuk begitu Pak. Itu rohania khusus. Di atas rohania khusus ada rohania umum. Jadi lebih tinggi dari itu. Kamu melihat kebajikan, kalau dalam agama ini levelnya sudah level kepuasan pemikiran, kepuasan batin yang semakin transenden, semakin kamu dekat sama Allah. Jadi tidak sekedar pemenuhan hasratmu. Ketika kamu sedekah bukan karena disuruh, bukan karena ingin dapat imbalan, bukan karena kamu ingin puas batinmu, tapi karena kamu ingin dekat sama Allah. Kepingin merealisasikan apa yang menurut akalmu rasional. Secara rasional hidup ini nggak rata, ada yang kaya, ada yang miskin, maka kita harus berbagi. Itu kan cara kita berpikir, kita realisasikan itu. Menurut saya dunia ini nggak akan damai kalau kita marah-marahan terus. Dan kita lakukan untuk tidak marah-marahan. Itu namanya kepuasan rohania umum, tanpa tendensi apa-apa.
hanya tendensi ke atas kalau ada kepentingannya, yaitu untuk berhubungan dengan Allah, karena kebenaran yang sejati itu pasti sumbernya dari Allah. Kalau dalam agama, kepuasan umum itu mirip ikhlas. Kalau dalam filsafat itu rasio murni, akal yang tidak terkontaminasi apa-apa, akal yang sehat, akal yang jernih. Jadi kalau kamu ada temanmu utang terus kamu kasih utang, itu bukan karena kamu ingin berjasa padanya, bukan karena kamu ingin puas sudah bantu, tapi karena ya itu memang sudah kewajaran, kewajibanku. Secara logika memang harusnya begitu, wong dia temanku, dan Allah juga menghendakinya seperti itu. Nah, itu tujuan rohani yang umum. Jadi ya sekarang tinggal kita evaluasi semua perbuatan kita itu, apakah dasarnya jasmania atau dasarnya ruhania biar kita lega, atau sebenarnya itu berawal dari akal sehat kita yang menuntun kita ke sana, yang semakin mendekatkan kita dengan Allah. Terus ini tentang akal dan pengetahuan. Ini nanti agak sederhana sebenarnya. Kebenaran bisa diperoleh dengan akal. Dan akal yang paling tinggi levelnya, akal yang berwawasan ruh, bukan akal yang isinya fisik, jasmani, bukan yang pertimbangan-pertimbangan materi. Dan manusia yang punya wawasan ruh paling tinggi, paling puncak adalah para nabi. Oke. Karena apa? Karena pengetahuan paling tinggi adalah pengetahuan tentang Allah, tentang para malaikatnya, kemudian baru tentang alam semesta. Dan para nabi punya ini semua, plus orang-orang soleh dan para wali. Cuma nabi, orang soleh, para wali itu ilhamiah sifatnya, dikasih langsung oleh Allah. Saya tidak tahu hari ini jarang orang ribut dengan makrifat. Makrifat maksudnya pengetahuan ketuhanan. Banyak orang menghindar. Padahal justru pemikiran tentang ketuhanan inilah yang levelnya paling tinggi, akal yang paling berkualitas. Kalau di Ibnu Bajjah, hari ini orang malas mikir tentang ketuhanan itu kan karena nomor satu menganggapnya rumit, ruwet, nggak akan nyampe. Nomor dua, khawatir dianggap kafir, khawatir dianggap keluar dari agama. Padahal justru jembatan yang satunya yang bikin kita ketemu Allah itu selain Al-Quran, ya akal. Jadi kebenaran diperoleh lewat akal. Akal paling berkualitas, paling tinggi adalah akal yang berwawasan ruh. Berwawasan ruh maksudnya memiliki pengetahuan ketuhanan dan eskatologis. Ilmu ketuhanan dan eskatologis ini kalau kemarin di Ghazali, Farabi, Ibnu Sina adalah ilmu yang jenis fardu ain. Setiap orang harus paham, nggak boleh diwakilkan. Nggak boleh, oh saya nggak ngerti tentang Allah, wakil kamu aja ya yang pinter. Nggak, setiap orang harus kenal sama Allah. Saya tidak tahu sedalam apa pengenalanmu dan keakrabanmu dengan Allah, tapi kamu harus kenal, syukur-syukur akrab dan dekat. Itu kelihatan dari hidupmu sehari-hari. Silahkan kamu muhasabah. Semakin banyak kamu terikat dengan hal-hal duniawi, sebenarnya indikasi bahwa sebenarnya kamu semakin jauh dengan Allah. Tidak bisa Pak aku kalau nggak nonton Barcelona. Tidak bisa Pak aku kalau motorku nggak merek ini. Nggak. Semakin banyak kamu terikat dengan apapun, semakin berarti kamu. Kalau HP-ku hilang, wah aku stres Pak. Harus ada HP, harus ada laptop, harus ada TV, harus ada listrik, harus semakin banyak yang harus ada, yang kamu nggak bisa hidup tanpa itu. Yang itu bukan Allah, itu menandakan bahwa jalanmu ke Allah semakin panjang. Karena kamu harus melewati itu semua. Dulu baru bisa ketemu Allah. Berarti akal kita belum berwawasan roh, belum garisnya ke atas. Garisnya masih mendatar, jangan-jangan malah ke bawah.